Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Saiful Anwar ya. Eh, Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran online sebelumnya. Ya, pada 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai FVP dan KPK. Nah, kita melanjutkan pembelajaran materi kelas 7 ya, yaitu tentang bilangan pecahan. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita lanjutkan ya. Kita langsung saja. Di sini kita akan mempelajari materi tentang pecahan ya, pecahan. Sebelum kita melanjutkan ke materinya, yaitu tadi ada sebuah gambar, yaitu tentang gambar gelas ya. Tadi ada gambar gelas. Nah, gelasnya itu sudah nggak utuh lagi ya, alias pecah. Nah, di situ ini ada penjelasannya. Sebuah gelas jika terkena getaran dapat pecah berkeping-keping. Bahkan pecahannya lebih kecil daripada ketika gelas itu masih utuh. Nah, menurut kalian samakah jumlah seluruh pecahan gelas dengan satu gelas utuh ya? Jadi kalau gelas itu sudah pecah, ya pecah berkeping-keping. Lah kira-kira pecahannya gelas itu kalau kita kumpulkan apakah sama seperti gelas sebelum pecah gitu ya? Ya maksudnya sama sini itu apakah beratnya atau beratnya gelas itu setelah pecah sama sebelum pecah itu sama gitu ya? Oke, ini cuma intermezzo. Oke. Di sini standar kompetensi dan KD-nya ini nggak usah ya, kita langsung aja kepada materinya. Tujuan pembelajaran di sini diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini, kalian itu dapat mendefinisikan apa itu pecahan, memahami pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan, dan juga dapat menyatakan hubungan antara dua pecahan ya. Yang terakhir dapat mengubah bentuk pecahan ke bentuk pecahan yang lain. Oke, pecahan ya. Apa sih pecahan itu? Kita mulai dari cerita dulu. Simak cerita berikut ya. Oke, ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar kue ya. Jadi ibu mempunyai sebuah kue. Kue itu dipotong jadi 3 bagian, diberikan kepada kedua anaknya ya. Dan Ani mendapatkan 2 potong ya. Jadi dipotong menjadi 3 bagian. Anak pertama yang bernama Ani itu mendapatkan 2 potong dan Wati itu mendapatkan 1 potong ya. Nah, kira-kira itu kita bisa nggak mendeskripsikan ya perolehan kue yang didapatkan oleh Ani dan yang didapatkan oleh Wati. Lah, cara mendeskripsikan potongan kue itu, lah itulah kita menggunakan sebuah bilangan yang dinamakan dengan bilangan pecahan gitu ya. Oke, definisi pecahan sekarang. Nah, di sini saya mempunyai gambar ya. Gambar A itu adalah persegi panjang. Ya, gambar A itu adalah persegi panjang yang dibagi menjadi 3. Nah, salah satu sisinya itu diberi arsir ya. Kemudian ada gambar lagi yang B, itu gambarnya sekarang dibagi menjadi perseginya tetap persegi panjang, dibagi menjadi 6 bagian. Nah, 3 bagian itu diarsir dan 3-nya lagi tidak. Oke, lah bagian pertama itulah yang disebut dengan pecahan sepertiga. Soalnya kenapa? Yang persegi panjang ini dibagi menjadi 3. Nah, yang kita mau itu adalah bagian yang cuma diarsir saja. Berarti kita mengambil dari 3 potongan persegi panjang ini itu mengambil 1 dari 3 ya. Makanya itu disebut dengan 1/3. Sedangkan yang kedua itu mengambil 3 kotak dari 6 ya. Itu kan kotaknya jumlahnya 6. Lah yang kita inginkan yang diarsir itu adalah 3. Berarti 3/6. Oke, seperti itu ya. Jadi pecahan itu apa? Ya, silakan didefinisikan sendiri ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke pecahan senilai ya. Perhatikan kue berikut. Lah,
Kalau kue itu saya potong menjadi 4 bagian seperti ini, nah yang saya, mau ambil itu adalah yang saya arsir ya, itu kan berarti kuenya saya bagi menjadi seperempat bagian, yang saya ambil itu kan seperempat bagian ya. Nah, terus bandingkan dengan ini, kalau kuenya itu saya potong menjadi 8 bagian, nah yang saya ambil itu 2 bagian, nah bagian pertama yang saya ambil di gambar pertama sama bagian yang saya ambil di gambar kedua. Nah, kalau kita lihat dengan seksama ya, dengan kita lihat secara langsung seperti ini, kita itu ngambilnya nggak ada bedanya. Ukurannya sama yang kita ambil di bagian pertama sama bagian kedua itu ukurannya sama. Tapi definisi dari pecahannya itu berbeda ya. Yang pertama itu 1/4, soalnya kuenya dibagi menjadi 4 bagian, yang kita ambil cuma satu. Yang kedua itu 2/8 ya, 2/8, tapi yang kita ambil itu kan 2 ya, 2 dari 8 bagian yang kita potong. Nah, tapi kalau dilihat ya, yang kita ambil itu sebenarnya sama-sama saja. Lah, pecahan seperti inilah yang disebut dengan pecahan senilai ya. Jadi membaginya berbeda, tapi bagian yang kita ambilnya itu tetap sama. Itu disebut dengan pecahan senilai. Nah, ini ada gambar ketiga. Nah, gambar ketiga ini dibagi menjadi 12 bagian ya. Menjadi 12 bagian. Lah, yang saya ambil 3 bagian. Ya, maka ini menjadi 3/12 ya, 3/12 pecahannya. Tapi dari ketiga ini ternyata bagian yang kita ambil itu masih sama ukurannya ya, masih sama ukurannya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga eh, bagian ini atau ketiga pecahan ini itu disebut dengan pecahan senilai ya. Coba deskripsikan dengan pengertian kalian sendiri, pecahan senilai itu apa ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang menyederhanakan pecahan. Nah, menyederhanakan pecahan itu dapat kita lakukan dengan konsep seperti ini ya. Dalam menyederhanakan sembarang pecahan, misalnya saya punya pecahan P per Q, P per Q ya, P itu sebuah bilangan, Q itu juga sebuah bilangan. Dengan P ya, Q itu tidak boleh sama dengan 0. Syarat sebuah pecahan ya, syarat sebuah pecahan, eh, dalam pecahan itu kan ada P per Q ya, ini dicontohkan kan ada P per Q ini ya, ini didefinisikan dengan P per Q misalnya. Lah, P itu seperti yang kita tahu itu disebut dengan pembilang ya, pembilang, sedangkan Ki itu disebut dengan penyebut ya, penyebut. Ini saya yakin kalian sudah tahu semua ya. Jadi pembilang itu yang atas, penyebut itu yang bawah. Nah, syarat sebuah pecahan itu eh, penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Itu syarat mutlaknya ya. Alasannya kenapa? Yaitu ada penjelasannya sendiri ya. Saya nggak menjelaskannya di sini, soalnya kita berfokusnya ke materi pecahannya saja ya. Jadi Q-nya itu tidak boleh sama dengan 0 atau penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Maka untuk menghindarkan sebuah pecahan, kita harus mencari FPP dari P dan Q ya. Nah, kalau di sini dimisalkan dengan C. Nah, FPP nanti gunanya untuk apa? Untuk membagi pembilang sama penyebutnya. Jadi pembilang sama penyebutnya ini dibagi sama-sama dengan FPP. Lah, C ini kan FPP ya. Jadi sama-sama dibagi dengan FPP-nya. Lah, itu maka pecahannya itu akan menjadi pecahan yang paling sederhana gitu ya. Contoh, nyatakan pecahan 18/45 dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, kita tahu bahwa FPP dari 18 dan 45 adalah 9. Gimana cara mencarinya? Itu di pertemuan sebelumnya ya, mencari FPP. FPP dari 18 dan 45 itu adalah 9. Nah, maka 18 itu dibagi 9, 45 dibagi 9, ketemunya adalah 2/5 ini. 2/5. Nah, 2/5 ini itu adalah bentuk paling sederhana dari 18/45 ya, bentuk paling sederhana pecahannya. Pecahannya ini senilai ya, jadi senilai. Kalau kita menyederhanakan itu dia akan tetap menjadi senilai. Itu salah satu caranya. Bisa juga dengan cara sama-sama dibagi ya, kita baginya dengan
yang bisa dibagi. Contoh 18 itu apakah bisa dibagi 2? Bisa. 45 apakah bisa dibagi 2? Oh, tidak bisa. Berarti kita nggak bisa membaginya dengan 2. Kenapa kok saya memilihnya 2? Soalnya 2 itu adalah angka terkecil yang bisa kita membaginya, ya. Bilangan terkecil yang bisa kita gunakan untuk membagi. Kenapa kok gak pakai 1, Pak? Kalau kita pakai 1 itu sia-sia ya. Kalau 18 bagi 1 ya tetap 18. 45 dibagi 1 tetap 45. Jadi sia-sia kita membagi dengan 1. Maka kita mulai dari 2, ya. 2, tapi kita harus mencarinya yang sama-sama bisa dibagi. Tapi 18 bisa dibagi 2, tapi 45 nggak bisa. Maka kita harus mencari bilangan selanjutnya. Contoh misalnya 3, ya. Oh, 3 ternyata bisa dibagi 3. 18 bagi 3 itu adalah 6, ya kan. 45 bagi 3 itu adalah 15 gitu. Nah, karena tadi dibagi 2 sudah gak bisa ya, berarti kita coba lagi dengan dibagi 3 lagi. Bagi 3 lagi. Kalau misalnya bagi 3 kok gak bisa, ya kita lanjutkan. Bagi 5, kenapa kok saya gak milih 4? Soalnya 4 itu kan dibagi 2 saja gak bisa, apalagi dibagi 4 ya. Ternyata ini masih bisa dibagi dengan 3, maka 6 bagi 3 itu ketemunya 2, 15 bagi 3 ketemunya 5. Lah sudah, ini sudah bilangannya paling kecil ya, bilangan prima. Bilangannya sudah paling kecil, dia saling prima istilahnya ya. Dia sama-sama nggak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 18 per 45 adalah 2 per 5 gitu ya. Oke. Selanjutnya kita melanjutkan ke hubungan dua pecahan ya. Apa maksud dari hubungan dua pecahan? Kita itu sebenarnya mencari ya, ini lambang apa? Lambang yang kesini itu adalah lambang lebih kecil, lambang yang kesini itu adalah lambang lebih besar, dan ini adalah lambang sama dengan, ya itu sudah tahu ya kalian ya kalau sama dengan. Oke, jadi kita mencari hubungan bila ada dua pecahan itu, maka pecahan yang pertama itu apakah lebih kecil daripada pecahan yang kedua, atau berlaku sebaliknya, pecahan pertama itu lebih besar dari pecahan yang kedua, ataupun ternyata nilainya sama. Nah, kalau nilainya sama itu berarti pakai lambang sama dengan, artinya apa? Kedua pecahan itu adalah pecahan yang senilai ya. Oke, contoh misalnya saya punya seperti ini. Dari A dan B, ya dari A dan B, kita tahu bahwa A itu adalah sepertiga dan B itu adalah 2/3. Nah, kita lihat sepertiga sama 2/3. Kita tahu bahwa sepertiga itu bagiannya ya cuma satu gini. Nah, sedangkan 2/3 itu ada bagian dua. Maka antara 1/3 dengan 2/3, nah ini kita pakai lambang apa ini? Kita pakai lambang lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan ya. Kalau sama dengan kan nggak mungkin ya, dari yang pertama sama yang kedua kan ukurannya sudah berbeda. Nah ini maka kita pakai lambang yang lebih kecil gitu. Itu hubungan, maksud dari hubungan itu seperti itu. Jadi dari dua bilangan itu apakah lebih besar ataukah lebih kecil gitu. Itu hubungan dari dua pecahan ya. Oke, terus misalnya ini ya, misalnya kok eh ini kan kebetulan pecahannya itu menyebutnya sama ya, misalnya menyebutnya nggak sama, misalnya 2/3 dengan 1/4 ya, misalnya 3/4 gitu. 3/4. Nah ini pakai lambang lebih besar apa lebih kecil? Nah, untuk mencarinya ini kita harus menyamakan penyebutnya. Penyebutnya 3 sama 4 ini harus kita samakan. Loh, bagaimana cara menyamakannya? Menyamakannya adalah dengan cara kita cari KPK-nya. Ya, KPK 3 sama 4. KPK 3 sama 4 itu adalah 12 ya, 12. Nah, 3 menjadi 12 itu kan dikali 4. Ya, maka yang atas ini kita kali 4. Ketemunya adalah 8. Ya. 4 menjadi 12 itu kan dikali 3. Maka 3 ini kita kali 3 juga, maka ketemunya adalah 9. Nah, dari sini kita sudah tahu mana yang lebih besar. Oh, ternyata yang lebih besar adalah yang akhir. Maka kita pakai lambangnya lebih kecil gitu ya. Itu contoh sekilas. Oke, sekarang bentuk lain dari pecahan ya. Jadi pecahan itu selain dilambangkan dengan paper key tadi ya, paper key ya. Bentuk lain dari pecahan itu bisa
ada dua jenis ya. Yang pertama adalah bentuk campuran, pecahan campuran. Lah, pecahan campuran ini itu cuma berlaku jika pembilangnya itu atau P-nya itu lebih besar daripada penyebutnya ya. Lebih besar daripada penyebutnya. Contoh misalnya seperti ini ada 35/4 ya. 35/4 itu kan pembilangnya P-nya itu kan lebih besar ya, 35 dengan 4 itu kan lebih besar 35. Nah itu kita bisa merubahnya menjadi pecahan campuran. Nah gimana caranya ya? Cara pertama itu kita bisa menggunakan pembagian porokabit istilahnya ya, pembagian porokabit. Jadi 35 kita bagi 4, 35 kita bagi 4 itu ketemunya adalah 32 ini, 32. Nah, 32 itu dapat dari mana? Yaitu adalah 8 dikali 4. Nah, 32 ke 35 itu sisa 3. Nah, kan ya, berarti hasil dari 35 bagi 4 itu adalah 8 dengan memiliki sisa 3. Maka kita bisa merubahnya menjadi 8 3/4. Gitu ya, itu cara yang pertama. Atau bisa kita tulis dengan seperti ini ya, jadi 32 bagi 4 ya, kita cari angka di bawah 35 yang bisa dibagi 4 yaitu adalah 32. Nah sisanya itu adalah 3 ya. 32 bagi 4 adalah 8 dan 3 bagi 4 kan nggak bisa, berarti tetap 3/4. Nah ketemunya adalah 8 3/4 gitu. Oke, selanjutnya merubah, sekarang kebalikannya. Kalau merubah dari pecahan biasa atau pecahan campuran ke pecahan biasa ya, jadi contoh misalnya 25/9. Nah 25/9 itu bisa kita pakai cara yang tadi. Jadi 2 2 itu kalau dengan 9, ini salah ya, ini tambahnya di sini ya. 2 kalau dengan 9 dikali berapa hasilnya 2 kan 18, berarti 18/9 itu kan jadi kebalikannya yang tadi. Jadi 2 itu diperoleh 8 bagi 9, 18 bagi 9. Nah ditambah sisanya 5/9, berarti tinggal kita menambahkan yang atasnya saja. 18 tambah 5 ketemunya adalah 23/9. Atau bisa pakai cara perkalian ya, jadi 2 dikali 9 tambah 5 langsung ya. Jadi 2 kali 9 tambah 5 ketemunya 18, tambah 5 ketemunya adalah 2/9 ya. Ini di SD juga sudah pernah dipelajari ya, ini mengulang sedikit saja. Oke, selanjutnya kita telah mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk campuran dan sebaliknya ya. Jadi pecahan biasa dirubah menjadi pecahan campuran dirubah menjadi pecahan biasa. Nah, itu bisa kalian catat apa kesimpulannya ya. Tadi sudah saya sampaikan tadi kesimpulannya. Nah sekarang yang bentuk yang kedua itu adalah bentuk desimal ya. Jadi ada bentuk desimal. Apa sih bentuk desimal? Desimal itu adalah mengubah pecahan ya yang dalam bentuk P per Q ini, P/Q itu kita rubah menjadi bentuk pecahan yang memiliki unsur koma ya. Jadi cara pertama itu kita bisa pakai cara ini, kita merubah penyebutnya itu menjadi kelipatan 10 ya, penyebutnya menjadi kelipatan 10. Kelipatan 10 itu maksudnya pangkat 10, kuadrat 10 ya. Jadi 10, 100, 1000, terus 10.000 dan seterusnya ya. Kita rubah menjadi itu menjadi kuadrat dari 10 ya. Contoh misalnya di sini ada 3/4. Nah 4 itu kalau kita cari KPK-nya, bukan KPK, kita cari 4 itu bisa membagi kuadrat 10 di bilangan berapa? Apakah di 10 bisa? Apakah di 10 bisa? Ataukah di 100 bisanya? Ataukah di 1000? Ataukah di 10.000? Gitu ya. Jadi kalau di 10 kita lihat dulu di 10. Oh di 10 4 bagi 10 kan nggak bisa. Oh berarti kita nggak pakai 10. Nah 100 bagi 4 itu baru bisa. Maka kita pakainya adalah pakai yang
100. Lah sekarang kita cari 4 itu biar menjadi 100 dikali berapa? Itu adalah kali 25. Maka 4 kali 25, 3 yang sebagai pembilang juga dikali 25. Sehingga ketemunya adalah 75 per 100. Lah 75 per 100 itu senilai dengan 3 per 4. Ya senilai. Nah setelah itu kita tinggal membaginya seperti biasa. Kalau dibagi dengan 10, 100 itu kan kita tinggal menambah koma ya, karena ini nolnya 2 berarti komanya adalah 2 angka di belakang koma sehingga menjadi 0,75 ya. Atau kita bisa memakai cara orogami tadi ya, jadi 3 dibagi 4 kan nggak bisa, berarti tambah 0 sehingga muncul 0, ya, sehingga 30 dibagi 4 berapa? 30 bagi 4 itu adalah kali 7, yaitu ketemunya 28 ya, ketemunya 28. Nah 30 kurangi 28 ketemunya 2, kita nambah 0 lagi. Kalau nambah 0 lagi itu sudah nggak ngasih koma ya, komanya udah di awal tadi. Jadi 20 bagi 4 itu adalah 5, sehingga 20 dan habis, sehingga pecahan desimalnya berapa, yaitu 0,75. Sama ya, boleh pakai cara yang manapun boleh. Oke, sekarang merubah bentuk pecahan dari desimal ke pecahan biasa ya sekarang. Oke, nah kalau merubah itu kita bisa pakai kebalikan dari cara pertama tadi yang merubah desimal, yang merubah ke arah desimal. Itu dengan cara 0,16 itu kan yang di belakang koma 2 angka. Jadi kita membaginya adalah dibagi dengan 100. Kalau yang di belakang koma ada 3 angka, kita bagi dengan 1000 ya. Kalau di belakang koma ada 1 angka, kita bagi dengan 10. Nah setelah itu kan contoh misalnya 0,16 ini, berarti kan yang di belakang koma adalah 2, berarti kita baginya dengan 100 ya, kita bagi dengan 100 ini. Nah setelah kita bagi dengan 100, kita tinggal mengecilkan ya, mengecilkannya, yaitu sama-sama bisa dibagi 4 sehingga ketemunya adalah 4 per 25 gitu. Oke, selanjutnya, jadi secara umum pengertian dari pecahan itu adalah jika ada diketahui ya pecahan P per Q dengan P, Q ya, Q-nya itu syaratnya tidak boleh sama dengan 0 ya, maka berlaku P per Q, P kali A per Q kali A, atau P per Q sama dengan P bagi B, Q bagi B, di mana A dan B konstanta positif ya. Itu pecahan senilai ya, pecahan senilai ya. Ini jadi pecahan itu bisa kita rubah-rubah, yaitu dengan cara kita kali dengan bilangan yang sama, misalnya A ini, atau boleh kita bagi dengan bilangan yang sama, misalnya B. Jadi pecahan itu boleh kita rubah-rubah ya, asalkan merubahnya adalah dengan dikali atau dibagi. Ditambah nggak boleh, dikurangi juga nggak boleh ya. Jadi biasanya cuma dikali dengan dibagi. Nah syaratnya perkaliannya harus bilangannya sama, pembaginya harus bilangannya juga sama. Oke, itu aja tentang pecahan ya. Saya kira bilangan pecahan itu juga sudah kalian pelajari di SD ya. Di sini kita mengulang sedikit ya. Jadi ini pengertian dari pecahan, pecahan senilai, menyederhanakan, terus ada hubungan antara dua pecahan, terus ada juga bentuk lain dari pecahan ya. Sudah, itu materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Nah ini ada satu soal saja ya, silakan pahami soal ini dan kerjakan ya, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian ya. Kemudian silakan dikirim jawabannya ke nomor saya yang ada di website. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke nomor saya tersebut. Jika ada yang dibingungkan dari penjelasan saya, itu bisa kalian cari referensi lain di buku atau di video lain atau di internet ya. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata atau kurang jelas dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.